Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nur Putri Hidayatullah dengan NIM 19082020095. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Bapak Jeflik Julfikar Hafidz MH. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan macam-macam penyelesaian utang piutang. Nah, apa saja sih? Ada 4 macam, yaitu ada hafalah, ada hawalah, ada taflis, ada hijru. Nah, yang pertama ini ada hafalah. Al-hafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, hafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Menurut Said Sabiq, yang dimaksud dengan al-hafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda atau materi yang sama, baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Imam Taqiyuddin, yang dimaksud dengan hafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Nah, yang kedua ada hawalah. Di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah pengalihan hutang atau dalam istilah syariah dinamakan dengan al-hiwalah. Penagihan hutang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Al-hiwalah secara bahasa artinya al-intiqal, sedangkan secara istilah definisi al-hiwalah menurut ulama Hanafiyah adalah memindah atau al-naqlu, penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang atau al-madin kepada tanggungan pihak al-multazim. Nah, selanjutnya ada tafilis. Dalam syara, kata pailit itu diucapkan untuk dua makna. Yang pertama, apabila hutang itu menghabiskan harta orang yang berhutang atau debitur, sehingga hartanya itu tidak sanggup lagi melunasi hutangnya. Nah, yang kedua, jika seseorang itu sama sekali tidak mempunyai harta yang konkret. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, ada hijru. Al-hajr adalah larangan bagi seorang untuk mengelola harta kekayaan karena masih kecil atau akalnya tidak sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memberikan harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik, seperti anak yatim yang belum balik, orang yang bodoh, dan lain sebagainya. Nah, barangkali masih ada yang bingung. Di sini ada contoh hafalah. Nah, contohnya, Dina akan membuat usaha ayam bakar, namun belum mempunyai modal, sedangkan Dona sudah ingin memesan ayam bakarnya. Agar tidak kehilangan konsumen pertamanya, maka dari itu Dina mencari dana untuk meminjamkan uang untuk modal usahanya. Dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang kontraktor sering memerlukan penjamin dari pihak lain melalui jaminan yang diberikan oleh bank syariah atau kafil kepada pihak ketiga atau maf'ul lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau kontraktor atau yang ditanggung, atau bisa disebut juga maf'ul lahu. Nah, contoh singkatnya itu si A menjamin utangnya si B kepada si C, itu lebih singkatnya. Nah, yang kedua ini adalah contoh dari hawalah. Contohnya, Ahmad meminjamkan uang sebesar 2.000 kepada Bobi, sedangkan Bobi memiliki utang terhadap Cepot dengan jumlah yang sama, yakni 2.000. Dan ketika Ahmad menagih hutangnya terhadap Bobi berkata, si Cepot memiliki hutang sejumlah 2.000 kepadaku dan engkau dapat menagih kepadanya. Tetapi dapat digarisbawahi, hawalah hanya dapat terjadi apabila terdapat sebuah kesepakatan di awal di antara ketiganya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.